Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ayu Soraya, SSI MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum keamanan komputer. Jadi pada kesempatan UAS kali ini saya akan menjelaskan tentang topik mengenai ethical hacker. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Saiful Akbar dari kelas 5 MIC dengan NIM 062340833122. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang ethical komputer. Apa itu keamanan komputer? Jadi, keamanan komputer adalah perlindungan sistem informasi dari pencurian atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, dan data, serta dari gangguan layanan. Baik, di sini kita ingin memastikan 3 hal atau yang biasa disebut CIA triad. Data itu rahasia, datanya utuh, tidak diubah sembarangan, dan sistemnya selalu tersedia saat dibutuhkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke alasan pentingnya ethical hacker. Baik, ada 2 alasan di sini kenapa ethical hacker ini penting. Yang pertama, untuk mendeteksi kelemahan secara dini. Jadi sebelum diserang peretas jahat, uji penetrasi yaitu melakukan simulasi serangan siber secara sengaja untuk menemukan dan menambal celah keamanan atau bug pada sistem sebelum celah tersebut dieksploitasi oleh kriminal. Untuk selanjutnya ialah menjaga aset digital perusahaan atau organisasi, perlindungan data, asset protection, yaitu mengembangkan informasi vital seperti data nasabah, laporan keuangan, dan rahasia dagang dari pencurian dan kerusakan atau penyanderaan data demi menjaga keberlangsungan bisnis. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada definisi dari ethical hacker. Definisi dari ethical hacker ialah tenaga ahli keamanan sistem yang secara teknis mereka menggunakan metode, tools, dan teknik peretasan yang sama persis dengan yang digunakan oleh hacker kriminal. Jadi di sini ethical hacker ini dilakukan secara legal untuk menguji ketahanan sistem dari serangan luar. Selanjutnya, di sini ada perbedaan ethical hacker dan hacker ilegal. Yang pertama, ethical, yaitu di sini memiliki izin tertulis, authorized, transparan kepada pemilik, dan bertujuan memperbaiki celah. Di sini ialah perbedaan antara hacker yang ilegal dan juga ethical. Ethical ini bertujuan seperti yang ini, dia bertujuan memperbaiki celah. Namun untuk yang ilegal, di sini hacker yang ilegal itu tanpa izin atau unauthorized yang beroperasi sembunyi-sembunyi dan bertujuan merusak atau mencuri data. Baik, selanjutnya ada tujuan dari ethical hacking ini. Hasil akhir dari pekerjaan seorang ethical hacker ialah mengidentifikasi dan memberi solusi. Jadi di sini mereka mencari titik lemah pada jaringan atau aplikasi. Setelah ketemu, mereka tidak diam saja, tapi memberikan laporan teknis dan rekomendasi perbaikan untuk dilakukan mencegah eksploitasi di masa depan. Jadi outputnya adalah sistem yang lebih kebal. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada jenis-jenis hacker. Ada 3 jenis kategori hacker di sini. Ada white hat, black hat, dan juga grey hat. Baik, di sini ada julukannya juga. Untuk white hat itu ethical hacker, black hat itu cracker, grey hat itu decorous. Untuk status hukumnya itu hanya di ethical hacker yang legal. Untuk yang black hat dan grey hat itu semuanya ilegal. Jadi ada juga contoh aktivitasnya. Untuk white hat ini penetration testing atau evaluasi keamanan dan patching.
Untuk selanjutnya itu black hat. Kenapa black hat ini ilegal? Karena ia melakukan pencurian data kartu kredit, menyebar virus ransomware, dan device web. Dan yang terakhir ada grey hat, ialah aktivitasnya masuk ke sistem tanpa izin untuk memberi peringatan keamanan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada etika dan hukum ethical hacker. Di sini adanya pentingnya izin resmi. Jadi untuk memastikan adanya kontrak tertulis agar aktivitas penetrasi tidak dianggap sebagai tindakan kriminal atau penyerangan. Selanjutnya di sini ada kode etik ethical hacker, yaitu kewajiban melaporkan seluruh temuan celah keamanan kepada pemilik sistem secara transparan dan menjaga kerahasiaan privasi data yang terekspos. Jadi di sini ialah kode etik dari bedanya ethical hacker dan yang legal dan ilegal, yaitu ethical hacker yang legal inilah kode etiknya. Mereka memiliki kode etik ini. Untuk yang ilegal tidak memiliki kode etik seperti ini. Baik, di sini ada juga hukum yang mengatur tentang ini, yaitu menghindari pelanggaran UU ITE, khususnya pasal 30 tentang akses ilegal, dengan bekerja hanya di bawah otoritas dan surat tugas yang sah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pensimulasian dari materi ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pensimulasian dari ethical hacker ini. Baik, di sini saya menjelaskan pensimulasian ini tidak secara live karena dari yang saya coba tadi itu cukup memakan waktu yang lumayan untuk rendering dan loadingnya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah saya simulasikan tadi. Baik, jadi di sini pertama-tama kita membuka Kali Linux kita, dan jangan lupa kita untuk mengaktifkan OWASP-nya juga. Kita membuka OWASP kita juga. Nah, setelah itu kita akan mengecek IP address di Kali Linux kita ini, dan setelah dicek dengan kode IP A ini, dan setelah dicek muncul beberapa IP di sini dengan IP kita, yaitu 192.168.100.10. Nah, setelah kita cek tadi kan untuk OWASP-nya sudah hidup, maka untuk selanjutnya kita akan mengecek apakah Kali Linux kita ini terhubung dengan OWASP kita tadi, dengan cara kita akan ping ke IP yang ada di OWASP. Oke, di sini IP yang ada di OWASP itu 192.168.100.1. Jadi kita akan ping ke IP tersebut, yaitu ping dengan kode ping 192.168.100.1. Dan di sini sudah 4 receive yang dimana kita itu sudah terhubung dengan OWASP-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan network scanning dengan kode nmap/strip/sn 192.168.100/24. Nah, di sini terlihat bahwa kita itu telah berhasil meng-scanning bahwa sistem IP, yaitu sistem IP 192-nya itu sudah aktif, dan kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu dengan kita akan nmap 192.168.100.1. Nah, jadi tujuan di sini itu kita akan lanjut ke tahap port scanning, yaitu dilakukan scanning terhadap sistem yang akan kita tuju. Karena kita akan menuju sistem OWASP, maka kita akan scan terhadap ping ke OWASP tadi. Nah, setelah kita memasukkan kode nmap 192.168.100.1 yang tadi, di sini terlihat ada port, state, dan service.
port yang berisi 22, 80, 139 dan yang lainnya. Dan di sini juga ada SSH, HTTP, NetBIOS SSN dan yang lain-lainnya sebagai service. Baik, setelah di run terdapat hasil yang dimana terdapat layanan yang tersedia di dalam ping dari OSP. Ini merupakan informasi awal yang dapat diberikan oleh ethical hacking kepada sistem target yang sudah diberikan. Maka yang selanjutnya kita akan melakukan scan layanan dan versi terhadap sistem tujuan dengan kode nmap strip sv 192.168.1001. Nah, dari scan yang ini tadi muncul output yang tampil dari kodenya, yaitu yang bertujuan sebagai informasi awal dari analisis yang dilakukan oleh ethical hacker. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan dari yang sebelumnya, yaitu terdapat version dan penjelasan sebagai dasar analisis dari seorang ethical hacker. Baik, jadi di sini untuk yang di atas itu hanya ada servisnya saja, dan yang di bawah ini ada versionnya. Jadi untuk version ini ialah penjelasan yang lebih rinci dari nmap SV ini. Jadi ini adalah langkah awal untuk analisis dari seorang ethical hacker. Baik, mungkin itu saja pensimulasian yang dapat saya tunjukkan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan setelah kita melakukan simulasi. Jadi ada dua kesimpulan di sini, yaitu yang pertama, peran penting ethical hacker sebagai pertahanan proaktif. Jadi di sini berperan sebagai garda terdepan untuk mensimulasikan serangan nyata guna mengubah kerentanan menjadi kekuatan pertahanan sistem. Yang selanjutnya, manfaat ethical hacking, keberlangsungan dan kepercayaan, yaitu untuk meminimalkan resiko kerugian finansial akibat peretasan dan menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap keamanan data organisasi. Baik, jadi setelah kesimpulan ini, telah selesainya materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.